tren politik uang itu semakin meninggi. Transaksi-transaksi politik uang di tingkat bawah itu sangat tinggi. Nilai suara itu sekarang sangat tinggi Pak Laude dan Bu Emma ya. Tidak lagi 50.000, 100.000, tapi sampai 1 juta satu suara. Semua kesimpulan diskusi di tingkat grassroots itu selalu mengatakan bahwa pileg kemarin itu dikepung atau dibanjiri dengan uang. Entah itu uang dari mana. Kalau dari Sulawesi Selatan itu bisa di tracking. Uang itu dari mana, sumbernya dari mana. Bahkan teman-teman bisa melihat, oh ini sumbernya dari sumber daya alam. Di antara semua pemilu itu ini yang paling kalau dia bilang Nana ini paling bobrok, paling jahat. Selamat datang di Utas Kemitraan, podcast yang membahas isu-isu tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Bersama saya, Laude Muhammad Sarif. Kesempatan ini saya ditemani oleh dua narasumber tapi sekaligus sahabat. Yang pertama, Profesor Muhammad, sesama kolega dosen dari Universitas Hasanuddin. Pak Muhammad, Profesor Muhammad itu untuk bidang demokrasi kayaknya lengkap. Pertama dia memang pakar di bidangnya, yang kedua pernah sebagai praktisi. Beliau pernah sebagai ketua Bawaslu tahun 2012, tahun 2017, dan bahkan pernah sebagai ketua DKPP 2017-2022. Jadi kalau kita ingin bercerita tentang integritas pemilu dan lain-lain, adalah orang yang paling tepat. Di samping kanan saya juga kolega dan adik kelas di Fakultas Hukum Hasanuddin, Emma Hussein, aktivis anti korupsi yang senior, bukan cuma di Makassar tapi juga di Indonesia, aktivis perempuan dan aktivis demokrasi. Oleh karena itu saya sangat berbahagia bisa kita ngobrol-ngobrol bersama. Selamat siang. Selamat siang. Ya, pertama-tama saya ingin bertanya kepada Prof. Muhammad. Tolong secara singkat melihat kualitas pemilu yang baru saja lewat, yang legislatif dan presiden. Kira-kira secara singkat saja, dan kira-kira apa yang harus kita perbaiki untuk menghadapi pilkada ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kalau disuruh bicara singkat kayaknya kesulitan saya Pak Laude. Tapi Anda senang atau tidak senang dengan kualitas pemilu? Kalau saya mau mengevaluasi, paling tidak untuk bagian awal ini saya butuh waktu 3 menit. Ya, silakan. 3 menit ya. Pertama saya melihat dari sisi penyelenggara pemilu. Saya bicara data saja, data DKPP. Pasca saya tinggalkan DKPP, itu jumlah penyelenggara yang mendapat sanksi etik semakin tinggi. Bukannya semakin berkurang kan? Kan ukuran sederhana melihat bahwa penyelenggara itu berintegritas atau tidak adalah seberapa perkembangan frekuensi atau perkembangan jumlah sanksi etik yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah saya lihat trennya pasca saya tinggalkan 2022 itu meninggi. Ya, terutama pada pelaksanaan pileg pilpres kemarin ya. Dan informasi yang saya dapat dari teman-teman DKPP menjelang pilkada ini kembali meninggi, dan biasanya trennya pasca pilkada justru semakin meninggi. Karena fakta-fakta orang melakukan kecurangan itu atau pelanggaran etik itu terlihat setelah pelaksanaan pemilu. Jadi itu pertama, dari aspek penyelenggara, tren pelanggaran etiknya semakin tinggi. Yang kedua, aspek ketaatan peserta pemilu. Kita sudah lihat kemarin di pileg pilpres ya, secara terang benderang bagaimana lembaga-lembaga politik kita itu sepertinya melakukan sebuah kolaborasi negatif dengan lembaga peradilan. Ya, jadi seorang Gibran misalnya dengan mudah bisa mendapatkan e-tol untuk menjadi wapres ya dengan secara akal sehat, secara logika, secara regulasi, secara hukum, secara etik itu semuanya dilanggar. Bermasalah. Semuanya bermasalah, semuanya dilanggar ya. Ya ada permakluman yang menurut saya permakluman itu disebabkan karena adanya kepentingan-kepentingan politik para elit tingkat pusat ya.
Dan ya kita, ya mohon maaf, saya menilai dia sebagai calon pemimpin yang kapasitasnya masih sangat tidak mumpuni. Jadi saya bukan menilai personalnya, tersilahkan seorang Gibran, tapi ini kan jabatan wakil presiden. Yeah. Dia harus menerjemahkan, mewakili kepentingan sekian juta, ratus juta penduduk Indonesia. 270 juta lebih. Itu diwakili oleh seorang wakil presiden, ya. Dan saya terus terang meragukan kapasitasnya, ya. Meragukan integritasnya juga, ya. Nah, itu dari segi pilpres kita kemarin. Nah, dipilih juga begitu, ya. Sebagian besar anggota DPR yang terpilih di semua tingkatan itu syarat politik uang. Ini data Bawaslu, bukan data yang saya buat. Ini saya hanya copy paste data Bawaslu. Tren politik uang itu semakin meninggi. Transaksi politik uang di tingkat bawah itu sangat tinggi. Nilai suara itu sekarang sangat tinggi, Pak Laude dan Bu Emma, ya. Tidak lagi 50.000, 100.000, sampai 1 juta satu suara. Pada dapil-dapil yang nilai kursinya sangat kompetitif. Ya, jadi semakin kompetitif nilai kursi itu, maka semakin mahal nilai kursi itu. Itu memang teori dalam sistem pemilu kita begitu. Yang ketiga, birokrasi. Ini birokrasi ada juga relevansinya dengan pilkada besok. Itu sangat terkotak, sangat terhegemoni, sangat terkooptasi, dan sangat terintervensi oleh rejim, ya. Jadi siapa yang mengendalikan rejim itu bisa menggunakan birokrasi. Saya lihat kemarin bagaimana Jokowi, ya, dengan terang benderang dan tidak merasa bersalah menggunakan birokrasi secara nasional, menggunakan tangan-tangan PJ. Ini kan PJ ini kan ratusan yang ditetapkan oleh presiden. Itu untuk melakukan berbagai manuver-manuver, termasuk manipulasi, termasuk tekanan, sehingga kemudian suara capres nomor 2 itu kita lihat sangat jauh, ya, dibanding perolehan yang semestinya. Itu kira-kira 3 menit pertama. Ya, 3 menit pertama yang ya cukup menyiksa. Sebagai pengamat, kalau kita melihat juga kan kualitas demokrasi kita indeksnya menurun. Mbak Emma juga kan adalah aktivis anti korupsi seperti itu. Kalau di matanya, saya panggil Emma saja ya, karena lebih adik ya. Kakak Prof. Jadi di matanya Emma itu kualitas demokrasi kita dihubungkan dengan kualitas korupsi kita, bukan kualitasnya sebenarnya itu ya tingkat korupsi kita yang sekarang makin memprihatinkan itu. Ini bagaimana asesmen teman-teman, baik itu secara nasional maupun lebih khusus lagi di Sulawesi Selatan? Ya, kalau terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuman mungkin menarik apa yang disampaikan tadi Dinda Prof, ya, berkaitan dengan bagaimana memotret secara nasional. Saya lihat itu tidak jauh berbeda, ya, dengan konteks lokal. Tapi kalau kita berbicara tentang demokrasi, kalau saya pribadi, saya melihat bahwa ruang-ruang demokrasi itu tetap terbuka. Kalau dibandingkan perjalanannya dari kekinian, ya, saya melihat ada ruang, ya, khususnya untuk kami-kami yang ada di ini, bahwa ruang-ruang kita menyampaikan pendapat, ruang-ruang kita untuk itu terbuka. Tetapi di satu sisi, kalau itu dikaitkan dengan satu isu tertentu, misalnya tadi dibilang kasus korupsi, ya, menurut saya masih sangat memprihatinkan. Kalau di konteks Sulawesi Selatan, dari teman-teman dari Anti Corruption Committee ACC dan teman-teman, kalau teman-teman sepakat memang bergerak untuk pencegahan. Kalau teman-teman di ACC memang mereka menangani kasus-kasus itu, beberapa kasus itu yang seharusnya mendapat perhatian khusus itu ternyata tidak, gitu ya. Jadi kalau nanti memang bilang, Aceh kita biar kita setengah mati melapor, tetap juga begitu, tidak jalan-jalan, kasih apa, memang dia di situ, ya. Mulailah mereka melihat bagaimana aparat penegak hukumnya membuka diri dan semuanya. Jadi kalau sisi itu saya melihatnya belum begitu bagus, ya, kalau kita mau mengkasiratnya. Tetapi saya mau mengkaitkan dengan yang disampaikan tadi Dinda Prof berkaitan dengan isu korupsi dalam pilkada. Baru-baru ini
ICJ itu Institut Community Justice membuat satu riset di 24 kabupaten kota. Kebetulan saya adalah salah satu yang melakukan analisis dan memberi input tentang hasil itu. Memang sangat luar biasa. Kasus money politik itu sangat, dan besarannya juga kita bisa tembus 500 sampai 1 juta di sini. Per suara. Ya. Per suara. Ya. Dan kemudian itu kalau terjadi pemilihan ulang, itu bisa sampai 2 juta kakak. Nah, lebih dahsyat itu. Lebih dahsyat karena mereka bisa menghitung. Saya kekurangan suaraku ini Berapa? cuma, apalagi yang kekurangan suara yang bisa cuma 30. Dia sudah bisa menginput siapa orang yang 30 ini. Dan yang celakanya itu ada beberapa kasus itu tidak sesuai dengan harapan. Jadi uang sudah dibayar mahal, tetapi suara yang seharusnya dia yakini, ini persoalan meyakininya karena dia membayar, itu ternyata tidak. Nah itu satu hal yang menurut saya, dan ada juga yang menarik untuk mengancuk tentang demokrasi korupsi dalam pilkada. Misalnya gini, beli putus. Jadi ada namanya beli putus begini. Saya kasih sudah minah jamu kok. Ya kayak menjual di pasar, ya, sudah dibeli ambil barang, tidak ada lagi urusan. Jadi si baik orang yang memberi maupun orang yang ini sama sekali tidak menunjukkan, kalau kita bahasanya tadi integritas, kalau saya menunjukkan di kebaikan, nilai baik, tidak ada. Saya kasih kok, ambil nih, kok kasih kak, di sini jangan pernah lagi kok datang ke saya, karena itu sudah sampai di situ. Itu istilahnya mereka di bawah itu beli putus. Antara wakil rakyat dengan rakyat itu hanya berhubungan sekali beli tadi itu. Calon. Karena memang dia bilang, saya ini beli putus ya Bu. Jadi dia di riset. Jadi kita tanyai tentang Bu, saya Bu cuma beli putus. Gitu. Beli putus. Menarik ya. Menarik gitu ya. Yang kadang itu tidak ada di bangku kuliah atau di mana. Jadi bukan saya tetapi hampir semua orang pegiat anti korupsi itu selalu mengatakan bahwa level korupsi di setiap negara itu pertama selalu dipengaruhi oleh political corruption. Karena kalau proses politiknya memang sudah tidak baik, jangan berharap negaranya itu akan bagus anti korupsinya. Tapi mungkin Pak Muhammad bisa, Prof. Muhammad bisa menceritakan kepada kami misalnya waktu mungkin ada 1-2, kalau saya di KPK kalau ditanya mana yang paling berkesan saya akan bicarakan juga. Tapi misalnya Prof. Muhammad sebagai Ketua Bawaslu, ada nggak satu kasus yang dianggap berkesan? Mungkin ada beberapa kasus, tapi yang kayak paling berkesan gitu dan Prof. Muhammad kayak belajar dari kasus itu bahwa kita di Indonesia ini masih jauh untuk bisa berdemokrasi dengan baik. Iya, saya ingin menjawab pada saat saya sebagai Ketua Bawaslu dan satu kasus ketika saya Ketua DKPP. Boleh? Boleh. Dua-duanya lebih bagus. Ya. Waktu di Bawaslu itu pada saat proses verifikasi partai politik. Itu kan Bawaslu di era saya itu tidak meloloskan partainya Prof. Yusril, PBB. Dan meloloskan partainya Bang Yos, PKPI kalau tidak keliru. Nah itu kita mendapat tekanan yang luar biasa ya. Nah, tekanan untuk meloloskan dan tidak meloloskan. Jadi tekanannya dua. Nah, itu ya yang terlibat ya bukan hanya elit-elit parpol tapi juga elit-elit kekuasaan yang punya kepentingan atas lolos dan tidak lolosnya dua partai ini. Ya, tapi kita punya keyakinan bahwa berdasarkan verifikasi yang dilakukan KPU, ya itu kan dilakukan verifikasi lapangan. Misalnya memastikan bahwa ada enggak kantor PBB di kecamatan X. Itu kan verifikasi yang harus by fakta gitu. Jadi ada verifikator yang melihat, yang turun dengan dokumentasi foto, dengan wawancara dan seterusnya. Nah, setelah kita menilai kerja-kerja KPU, kita sampai pada kesimpulan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu bahwa PKP itu layak untuk lolos sebagai peserta pemilu. Dan partai Pak Yusril itu tidak layak. Dan kita tidak ragu untuk memutus itu. Di balik ancaman orang bahwa Pak Yusril itu orang hebat, dia pakar hukum. Ya tetap kita yakin bahwa ini hasil independensi lembaga Bawaslu. Dan kami tetap tidak meloloskan kan pada waktu itu. Sementara partai Bang Yos itu bisa memperlihatkan fakta bahwa dia memenuhi syarat
KPU yang teledor. Ada kelemahan cara kerja KPU pada saat memverifikasi partai Bang Yos. Dan putusan Bawaslu itu, putusan sengketa Bawaslu meloloskan partai Bang Yos. Nah di situ saya melihat bahwa ketika ada sebuah kepentingan dari elit parpol itu, ya memang tekanannya kepada penyelenggara sangat besar, kencang, keras. Tekanan, ancaman, godaan. Godaan itu. Semuanya menjadi satu. Kalau di DKPP itu ya ketika mau di DKPP di era kami memberhentikan anggota KPU pusat itu kan belum pernah ada sejarah DKPP memberhentikan penyelenggara di tingkat pusat. Nah, di era kami ya kita yakin bahwa ada anggota KPU pusat yang bekerja tidak berdasarkan prinsip kode etik, tidak berdasarkan sumpah janji, ya kita berhentikan secara tidak hormat. Sekaligus dengan ketuanya. Jadi ketuanya waktu itu Arif Budiman, ya kita menilai ada perkara etik yang tidak pas. Jadi diputuskan diberhentikan juga. Nah itu waktu memberhentikan anggota KPU dan ketua KPU ya, yang menelpon saya bukan hanya menteri tapi level di atas menteri. Kira-kira di atas menteri siapa? Itu kira-kira. Tapi alhamdulillah kita yakin dengan putusan kita. Konsekuensinya tidak populer. Ya kita dihardiklah oleh kelompok-kelompok yang mendukung penyelenggara pemilu, tapi itulah keputusan kita. Kita tidak melakukan koreksi terhadap putusan etik. Dan saya pikir itu juga sebenarnya yang banyak dikeluhkan ya, bahwa pemilu yang kemarin itu pelanggarannya itu berlapis-lapis dan kelihatan tidak ketegasan. Akhirnya menimbulkan bencana baru lagi seperti itu. Betul. Ya, tapi mudah-mudahan dengan kita belajar, apakah teman berdua optimis bahwa pilkada ini penyelenggaraannya akan lebih baik sedikit daripada pemilihan presiden dan pemilihan legislatif yang baru saja terjadi, atau bahkan pesimis ini akan sama saja atau akan lebih jelek? Saya melihat tidak terlalu berharap banyak karena rezimnya masih bagian yang memproduk undang-undangnya kan. Ada, kita tahu Pak Jokowi kan pernah memaksakan supaya pilkada ini maju ke September. Itu terang benderang tuh, tidak bisa dipungkiri. Memang maunya Pak Jokowi itu supaya pilkada yang harusnya November berdasarkan keputusan undang-undang, peraturan undang-undang kita maju ke September, karena di September beliau masih berkuasa kan. Tapi ya syukurlah Mahkamah Konstitusi kita pada bab itu cukup jeli membaca kepentingan masyarakat, mayoritas masyarakat. Nah, tapi saya melihat keberadaan PJ ini punya peran yang sangat strategik ya untuk misalnya ya mendukung calon-calon tertentu berdasarkan pesanan rejim ya. Jadi ya kita tidak bisa pesimis terlalu larut, tapi jangan juga terlalu optimis. Ya kita berbuat apa yang kita bisa lakukan, kita benahi apa yang kita bisa lakukan. Tapi kalau berharap banyak bahwa calon-calon pemimpinnya akan lahir di pilkada yang lebih baik daripada pilkada-pilkada serentak sebelumnya, saya kira nggak terlalu sebesar itu juga harapan kita. Apa yang harus diperbaiki? Kalau saya sebelum bicara tentang apa yang harus diperbaiki, saya mau memberi gambaran sedikit juga. Dalam beberapa diskusi dengan teman-teman berkaitan kemarin pileg dan itu, semua kesimpulan diskusi di tingkat grassroots itu selalu mengatakan bahwa pileg kemarin itu dikepung atau dibanjiri dengan uang. Entah itu uang dari mana. Kalau dari Sulawesi Selatan itu bisa di-tracking. Uang itu dari mana, sumbernya dari mana. Bahkan teman-teman bisa melihat, oh ini sumbernya dari sumber daya alam. Ini siapa nih yang pegang ini itu bisa dilihat di konteks Sulawesi Selatan. Nah, hampir semua mengatakan pemilu kemarin, kalau bahasanya sih sebetulnya ini saya mau memberikan bahasa orang ya, bahasa di bawah. Dia bilang pemilunya paling bobrok. Dan dari semua yang saya pikir setuju di antara semua pemilu. Di antara semua pemilu itu ini yang paling kalau dia bilang Nana ini paling bobrok, paling jahat. Jahat itu dalam arti begini, masyarakat betul-betul saya bilang begini, kita ini dibodohi atau membodohi diri. Kan kalau kita dibodohi kan jelas ini, kalau kita juga larut untuk membodohi. Jadi teman-teman mengatakan ini dua-duanya seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya seperti biasanya kalau kita dari teman-teman tetap mengharapkan bahwa pendekatan pendidikan politik yang lebih baik, ternyata juga
meskipun menyedihkan juga ya, Kakak Prof, menyedihkan karena dulunya kalau orang berbicara tentang pendidikan politik kita akan masuk pada bagaimana perlindungan human right, bagaimana. Ini tidak. Masyarakat ini tiba-tiba berbicara bilang, "Iya, tapi masalahnya kalau kita tidak ambil sekarang, Ibu, enggak ada nih, Bu." Jadi itu tadi itu kayak beli putus. Jadi memang saya juga berpikir, saya bilang sama teman-teman, khususnya teman-teman di koalisi perempuan ya, di mana saya sebagai presiden nasional, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan? Kita memunculkan tokoh-tokoh juga untuk melakukan ini dengan berharap misalnya mereka-mereka yang terpilih ini nanti bisa bersinergi dengan para tokoh-tokoh perempuan dan tokoh-tokoh yang masyarakat adat ini untuk membangun bagaimana. Tapi ternyata harus berjuang. Saya juga mau menggugah kalian berdua, kira-kira ini apa ini? Kita juga sudah melakukan pendidikan politiknya, kita juga meminta kelembagaan sebagai teman-teman yang penyelenggara juga melakukan hal yang sama. Sampai-sampai teman-teman Bawaslu di sini membentuk misalnya desa pengawas pemilu semua. Itu kan sebetulnya itu kan sesungguhnya untuk mendekatkan teman-teman dengan kenyataannya di lapangan. Tapi selalu setiap kesulitannya itu teman-teman dari penyelenggara Depro selalu bilang begini, susah kakak, mana buktinya? Karena memang mereka seperti itu ya. Siapa saksinya? Saya ingat dulu, saya tidak tahu ya, saya ingat dulu di eranya Kakak Prof Aswanto dulu itu saya masih ini. Waktu itu ada aturan memang kalau misalnya tidak melapor ada sistem menjemput, tapi nanti dilapornya menjadi temuan. Dulu ada seperti itu. Jadi kami dari para teman-teman penggerak itu mendapatkan, jadi kita penuh tuh kantor-kantor ini karena kita datang membawa dan kemudian itu ditindaklanjuti sebagai temuan. Tapi kan sekarang aturannya berbeda ya, Dinda Prof. Masih ada, tapi diharapkan lebih banyak temuan. Pengawasan aktif. Pengawasan. Nah itu yang dilakukan oleh teman-teman penyelenggara khususnya Bawaslu. Jadi yang harus dilakukan memang harus memperkuat masyarakat melakukan pengawasan secara mandiri. Betul. Karena kita berharap dengan Bawaslu dengan orangnya hanya 3 kayaknya di kecamatan. Kabupaten 3. Iya, beberapa hanya 3 dan dia harus memantau semua. Kemarin saya jadi kekurangan ya sebenarnya. Saya kemarin ke Bantaeng tentang membicara tentang netralitas ASN dan TNI Polri. Teman bilang begini, 3 orang ini tuh. Nah, intervensi pemerintah ya seperti tadi Dinda Prof sampaikan itu luar biasa. Intervensi aparat penegak hukum luar biasa. Mereka sudah sampai ada yang bilang begini, itu wilayahnya coklat. Itu wilayahnya hijau. Jadi mereka sudah melakukan teman-teman pemantauan. Nah, bagaimana caranya kita merespon dengan hanya semangat yang bukan hanya ya, dengan semangat yang ini itu seperti apa? Jadi apa yang harus dilakukan kalau dari kami ya tetap melakukan penguatan teman-teman, menciptakan pemantau mandiri melalui teman-teman ini kita bikin di 24 kabupaten karena ada anggarannya. Kita ambil teman-teman yang di daerah itu minimal di TPS memukau juga dulu melihat di sekitar berapa TPS itu untuk melakukan pemantauan khususnya mereka yang menyangkut tentang money politik, tentang karena juga banyak yang hoax itu juga merajalela penggunaan penyesatan informasi termasuk menggunakan sentimen keagamaan itu di daerah-daerah tertentu itu kita dapat. Iya. Ini agak susah, dari tadi itu saya berharap pada harapan yang lebih positif. Kalau berharap sih berharap. Tapi memang kenyataannya memang seperti itu. Jadi yang saya ingin, tapi saya menaruh harapan dengan kalau kita lihat universitas, mahasiswa sekarang kelihatannya agak terbangun. Untuk itu mungkin saya, karena Prof Muhammad adalah orang kampus, ini bagaimana nih, termasuk saya, kita mendidik mahasiswa ini agar selain dia belajar, dia juga mempunyai giroh keaktivisan, sebagai pejuang anti korupsi, pejuang demokrasi, pelindung HAM, melindungi lingkungan dan mencintai negara ini. Kira-kira itu bagaimana caranya? Bagus itu, tapi sebagian pentolan mahasiswa kan sudah menjadi komisaris independen.
Oh, ada juga. Bukan ada. Jadi bagaimana bisa sampai pada harapan yang nasionalisme itu, tapi tidak semua ya. Kemudian yang direkrut kan pentolan-pentolan yang bisa menjadi yang mempengaruhi. Dalam teori 2NB itu adalah minoritas kreatif. Itu teori 2NB itu minoritas kreatif. Jadi orang-orang yang bisa mempengaruhi mahasiswa itu direkrut oleh rezim. Dijadikan, diberi jabatan komisaris independen. Pak Laude kan tahu ya, komisaris independen ini nyaris tidak ada kerjanya, tapi diberi negara oksigen yang sangat tinggi, sangat besar ya. Nah ini kita punya informasi mereka ini yang meredam suara-suara kritis mahasiswa. Alhamdulillah sih, ya itu masih ada yang mengimbangi, yang masih punya idealisme seperti yang diharapkan tadi. Nah saya kira ya ini tugas kita di perguruan tinggi, kita tidak boleh lengah ya, kita harus menghadapi tipe-tipe mahasiswa yang sudah bagian dari rezim ini ya, untuk kembali disadarkan kembali ke jalan yang benar. Kembali membela, maju tak gentar membela yang benar. Bukan maju tak gentar membela yang punya duit, yang bayar. Ini bagian terakhir. Mendidik mahasiswa sebenarnya harusnya tidak sulit karena ada forumnya, kita bertemu di kelas, bertemu di rapat-rapat, bertemu di seminar-seminar. Tapi bagaimana ini cara mendidik masyarakat ini agar tidak mau lagi beli putus tadi itu, tidak mau lagi diiming-imingi, kan 5 tahun. Betul. Kalau dia hanya dapat 500.000, berarti 1 tahun dia dapat cuma 100.000. Dihitung lagi tuh Kak, per tahunnya, per harinya cuma itu kan sebenarnya dia dapat 100.000 rupiah, 170.000 rupiah sekitar, per harinya. Jadi memang ini bagaimana caranya kira-kira? Tokoh-tokoh masyarakat ini kan kita harus libatkan juga tokoh-tokoh masyarakat atau ormas-ormas besar seperti ormas-ormas keagamaan ini. Ini bagaimana caranya supaya kita bisa saya selalu melihat sisi lemahnya dulu untuk kita perbaiki, ya kan, untuk kita jadi tantangan gitu kan. Ormas kita juga kan sudah bagian dari rezim. Dikasih izin tambang itu kan bagian dari itu salah satu antara lain kan. Jadi secara organisasi mereka sudah menyatakan menurut saya bagian dari rezim, menerima izin tambang, menerima konsesi-konsesi segala macam. Tapi saya yakin bahwa di ormas-ormas seperti NU Muhammadiyah dan seterusnya itu masih adalah figur-figur yang bisa menjaga marwah. Betul. Kan kita dengar memang ada beberapa orang yang tidak setuju misalnya NU Muhammadiyah menerima izin tambang itu kan, ada yang menjaga supaya jangan terlibat lah, itu kan potensi dia diintervensi gitu. Nah, kita berharap orang-orang yang masih tegak lurus pada perjuangan bagaimana menempatkan keadilan, kemaslahatan umat itu sebagai sesuatu yang harus terus didorong. Nah, jadi ya kita harus berjuang dengan orang-orang yang masih lurus lah gitu. Ya, jangan ragu. Sebelum ini kita akhiri perbincangan kita ini, saya mau tanya misalnya, Mbak Emma itu dia tergabung di dalam program yang kita kerjakan bareng-bareng dulu itu namanya SPAK, Saya Perempuan Anti Korupsi. Kira-kira itu seberapa efektif program itu untuk menyadarkan bahwa kalau kita bergerak di bidang anti korupsi itu menerima uang dari kandidat itu sebenarnya itu bagian dari korupsi dan akan melanggengkan korupsi di masa yang akan datang. Jadi kalau misalnya itu pertanyaannya sebagai agen kita sebagai agen SPAK, keyakinan itu besar. Karena dari contoh-contoh yang kita dapat, khususnya teman-teman agen, apakah itu agen asli yang kita ini atau agen KW, untuk dirinya itu sudah. Untuk dirinya sudah. Bahkan misalnya, nggak usah jauh-jauh lah, semua orang tahu, tapi misalnya saya itu juga menjadi incaran diberikan dengan orang yang membuat saya marah itu karena kan dia sudah tahu kerja-kerja saya begitu, masa kok datangi kan lagi bawa begitu dengan itu maksud saya mengimimi, maksud saya kita
kalau orang begini kayaknya saya mau berkelahi deh. Misalnya dengan orang, maksudnya begini, kok sudah tahu kita, tapi kok masih menggunakan orang lain untuk datang, bukan ke saya, tapi misalnya dengan kerabat saya, adik saya, sepupu saya ya, kok datangi dan kok sudah tahu simbol pergerakan itu ada di kita, itu yang satu. Nah untuk teman-teman gerakan SPAK, saya melihatnya itu masih sangat yakin di Bawaslu kita punya agen SPAK, itulah yang menelurkan semua di KPU kita punya agen SPAK yang masuk, kita punya agen di kepala desa dan semuanya. Nah memang yang seperti tadi kapasitas kita ini seberapa sih? Nah tidak semua juga teman-teman agen SPAK dalam tanda kutip ya Kakak Laude itu mampu untuk mempertahankan yang namanya integritas itu karena benturan banyak. Astaga dorongan itu kayak banjir begitu dorongan kalau dada kita ini tidak kuat untuk menahan serangan bisa kena serangan jantung kita. Tapi karena mereka kuat, katakanlah misalnya contoh ada Rahma di Endrekang dengan sangat giatnya dia mantan KPU dan sangat giat dia mendorong itu. Terus ada teman-teman kepala desa di Sulawesi Barat itu sangat itu, tapi itu tadi mereka kemudian terkucilkan dalam tanda kutip ya. Kata-kata yang selalu bilang hati-hatimu kok biar begitu. Maksudnya itu ejekan-ejekan seperti santai mau kok ya jadi bully santai ya santai saja bully santai saja kah dunia jini ndak jitu atau dia bilang ini agen SPAK terlalu sekali bela padahal jadi itu selalu membandingkan dengan ini. Nah kalau menurut saya sangat yakin karena seperti tadi Adinda Pro sampaikan tentang kasus beberapa teman-teman agen SPAK itu mampu untuk menghentikan model-model pemberian, model-model barang, bahkan kemudian menganjurkan teman-teman itu untuk melaporkan ke penyelenggara misalnya. Tapi ya itu tadi bahwa seperti itu kan harus langsung di mana tempat kejadiannya, siapa yang melihat dan ini. Nah ribetnya seperti ini yang membuat kadang-kadang teman-teman cuma kok berhenti sampai di sini gitu. Nah proses-proses mengedukasi masyarakat masih tetap dilakukan oleh teman-teman minimal untuk dirinya dan keluarganya itu tidak terlibat di dalam proses itu. Ya, kepada Prof Muhammad, apa harapan Prof Muhammad kepada KPU, KPUD dan Bawaslu? Kalau di provinsi ada Bawaslu daerah juga ya? Iya, Bawaslu daerah untuk itu kabupaten kota. Agar bisa pilkada yang sedang kita hadapi ini jauh lebih baik. Apa yang harus dilakukan oleh mereka, termasuk aparat penegak hukum, apa saran-saran dan usul-usul kira-kira seperti itu? Ahli tata kelola pemilu itu tidak cukup. Tidak cukup. Tapi jauh lebih penting dalam evaluasi saya kurang lebih 15 tahun di lembaga penyelenggara adalah komitmen teman-teman untuk menegakkan kode etik. Kode etik itu tekanannya adalah patut atau tidak patut. Bukan hanya benar salah. Kalau hukum benar salah. Ini guru kita Prof Laude ya. Tapi kalau kode etik itu tekanannya patut tidak patut. Jadi teman-teman harus bisa memastikan mengelola pilkada yang sangat syarat dengan berbagai kepentingan. Itu benar-benar menguatkan penegakan kode etik. Kalau kode etiknya kuat, ini adalah landasan moral, landasan filosofis, landasan sosiologis, sekaligus landasan yuridis. Sehingga dia bisa dipercaya oleh publik. Core bisnis teman-teman KPU Bawaslu adalah public trust. Kalau dia tidak bisa menjaga kode etik, maka orang tidak percaya. Mungkin dia sudah melakukan sesuatu yang baik, yang positif. Tapi karena public trust itu bersoal, ya maka kemudian tetap dicurigai. Jadi sekali lagi pesan saya, ini adalah pengalaman bangsa ini, pilkada serentak pertama yang sangat besar, tanggung jawabnya besar. Maka pastikan pada momentum ini teman-teman penyelenggara menjadi bagian yang menjaga integritas dalam pelaksanaan proses dan hasil pilkada. Jadi saya pikir kita menutup pembicaraan ini dengan positif note yang seperti sekarang. Ada teman saya itu yang dari Filipina bilang begini, bahasa Inggris dan mungkin saya bahasa Indonesia kan saja. Dia mengatakan begini, menjadi pejuang anti korupsi itu sama dengan seperti seorang ibu. Kita tidak punya hak untuk berhenti dan untuk menyerah tidak ada jalan lain juga, tidak ada opsi untuk menyerah. Jadi
harus kita lakukan Terus lakukan. dan tapi bahasa Inggrisnya sebenarnya lebih bagus dibanding bahasa Indonesianya, karena mungkin nanti saya jadi dia bilang fighting corruption is just like being a mother. You have no right to stop and giving up is not an option. Jadi lebih bagus bahasa Inggrisnya dibanding bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya seperti itu. Dan kita berharap bahwa pilkada yang serentak ini mudah-mudahan jauh lebih baik. Semoga lebih baik. Agar Indonesia berharap meskipun sesak napas. Agar Indonesia menjadi lebih demokratis dan indeks korupsinya menjadi membaik. Betul. Seperti itu. Demikian UTAS Kemitraan bersama Prof. Muhammad dan Emma Hussein. Sampai bertemu lagi untuk kesempatan yang akan